Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Oktaviani, NIM 201904300171, akan menyampaikan penjelasan tentang materi pegadaian. Yang pertama adalah pengertian. Pengertian dari pegadaian sendiri merupakan sebuah BUMN di Indonesia yang usaha intinya adalah di bidang jasa. Di bidang jasa penyaluran kredit kepada masyarakat atas dasar hukum gadai. Nah, gadai sendiri adalah suatu hak yang diperoleh oleh seseorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak. Barang bergerak tersebut diserahkan kepada seseorang yang berpiutang oleh seseorang yang mempunyai hutang atau oleh orang lain atas nama orang yang mempunyai hutang. Seseorang yang berhutang tersebut memberikan kekuasaan kepada orang yang berpiutang untuk menggunakan barang bergerak yang telah diserahkan untuk melunasi hutang apabila pihak yang berhutang tidak dapat melunasi kewajibannya pada saat jatuh tempo. Nah, pegadaian ini banyak sekali memiliki manfaat untuk masyarakat, terutama bagi kalangan masyarakat menengah ke bawah. Selanjutnya, sebagai lembaga keuangan non-bank milik pemerintah yang berhak memberikan pinjaman kredit kepada masyarakat atas dasar hukum gadai yang bertujuan agar masyarakat tidak dirugikan oleh lembaga keuangan non-formal yang cenderung memanfaatkan kebutuhan dana mendesak dari masyarakat. Lalu selanjutnya ada tugas pokok dari pegadaian. Nah, tugasnya adalah menyalurkan uang pinjaman atas dasar hukum gadai dan usaha-usaha lain yang berhubungan dengan tujuan pegadaian atas dasar materi. Lalu selanjutnya ada fungsi dari pegadaian tersebut. Yang pertama, sebagai pengelola penyaluran dana pinjaman yang berdasarkan atas dasar hukum gadai dengan cara yang mudah, cepat, dan aman. Yang kedua ada untuk mengelola semua bentuk keuangan, kepegawaian, perlengkapan, pendidikan, dan pelatihan. Yang ketiga ada untuk menciptakan dan mengembangkan suatu usaha-usaha yang menguntungkan bagi pegadaian itu sendiri dan masyarakat pada umumnya. 4. Untuk mengelola sebuah organisasi dan tata cara dalam pelaksanaan pegadaian. 5. Untuk pengembangan dan pengawasan dalam sebuah pengelolaan pegadaian. Lalu selanjutnya ada tujuan dari pegadaian itu tersebut. 1. Untuk melaksanakan dan menunjang sebuah kebijaksanaan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan di bidang pembangunan nasional yang melalui penyaluran pinjaman atas dasar hukum gadai. Yang kedua, untuk mencegah timbulnya praktik ijon, pegadaian gelap, riba, dan pinjaman tidak wajar lainnya di negara kita. Yang ketiga ada agar menyediakan dana dengan cara sederhana pada masyarakat luas, terutama bagi kalangan menengah ke bawah, untuk konsumsi dan produksi. Lalu, jenis-jenis pegadaian tersebut ada dua, yaitu pegadaian konvensional dan pegadaian syariah. Nah, pegadaian konvensional merupakan suatu lembaga pemerintah yang memberikan uang pinjaman terhadap nasabah atas dasar hukum gadai. Pegadaian konvensional sudah tersebar ke semua pedesaan. Namun, jenis pegadaian ini masih menggunakan sebuah sistem pencatatan manual dengan menggunakan sistem bunga dan tarif jasa simpannya yang cukup besar. Nah, yang kedua ada pegadaian syariah. Pegadaian ini merupakan lembaga keuangan atau divisi dari bentuk pegadaian dengan memberikan uang pinjaman sesuai dengan sebuah prinsip-prinsip syariat Islam. Banyak sekali keuntungan pada pegadaian syariah ini, yaitu antara lain menggunakan sebuah sistem bagi hasil yang sesuai syariat dan prinsip-prinsip Islam. Tarif jasa simpan uang tidak terlalu besar pada biaya administrasinya yang sangat kecil. Tapi pegadaian syariah ini dalam pencatatan yang masih manual.
Lalu yang terakhir ada struktur organisasi Pegadaian. Perum Pegadaian merupakan salah satu badan usaha milik negara yang bernaung di bawah Departemen Keuangan, sehingga yang berhak mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian anggota direksinya kepada Presiden adalah Menteri Keuangan. Selain mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Dewan Direksi, dalam melaksanakan fungsi pengawasannya, Menteri Keuangan juga dapat mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian anggota-anggota Dewan Pengawas Komisaris Perum Pegadaian. Menurut ketentuannya, Dewan Komisaris minimal dapat dijabat oleh 2 orang dan maksimal 5 orang yang terdiri dari ketua dan anggota. Dewan Komisaris bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan pengawasan kepada Menteri Keuangan, dan masa jabatan Dewan Komisaris selama 3 tahun dan dapat diangkat kembali. Mungkin cukup sampai di sini penjelasan yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas kata-kata yang salah dalam pengucapannya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.